Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kali ini kita bertandang ke rumah beliaunya, yaitu Gus Arifin di wilayah Kepatian, Kecamatan Menganti. Beliau ini adalah salah satu orang yang diberikan satu kelebihan sama Allah tentang filosofi kehidupan. Nanti biar beliaunya bercerita sendiri. Beliau bergelar Eyang Amongrogo. Nah, ini beliaunya. Dia duduk di singgasananya. Nah, ini asik sekali. Beliau kelihatan sangat sederhana sekali. Kehidupan yang natural. Nah, ini Gus Ipin, tolong diberi sedikit wejangan tentang ilmu wong urip. Nah, ini Gus Ipin, monggo. Sampai jelaskan, kita bercerita tentang apa sih orang hidup itu supaya kehidupan kita ini bisa menemukan satu kemuliaan baik di dunia maupun di akhirat. Karena hidup ini butuh ilmu, butuh wejangan. Monggo Gus Ipin, apa yang disampaikan biar pemirsa saudara kita di sana ini sedikit mendapatkan pencerahan. Monggo Gus Ipin, monggo. Sesuai karo omongane Gus Yudi, babakan bab masalah rogo. Nek ajine raga teko busana, ajine diri teko lati. Berarti nek ajine raga teko busana berarti sudut pandange alam pikir bermula dengan kebiarin donya. Dingoten nggih, alam pikir bermula dengan kebiarin donya. Dengan kebiarin dunya. Ya napa niku penjelasane, Gus? Nek kapane ajine diri teko lati. Tatanane moto karo tatane ati harus bersatu. Ngoten nggih. Dipek nanggone sirik, nanggone atine ditata. Sesuai karo makom kebiare laku salaku harus diperhatikan. Dititi, diteliti, walaupun titik ditemeni. Engko duwe gocolan sing bersifat tongkat iku teken Ngoten nggih. Teken. Terusno Pak Ribut. Nah, niku. Maksudnya tujuannya teken niku untuk apa? Untuk supaya hidup kita ini punya pegangan ngoten nggih. Yeah. Terarah ngoten nggih. Terarah. Nek kalau orang Jawa sendiri itu pegangannya apa, Gus Ipin? Biasanya yang penganut spiritual Jawa dalam menata kehidupannya ini apa? Yang paling penting harus memahami logonya dulu. Apa sih Jawa itu? Ngoten nggih. Nek Jawa itu diambil dari kata yang pasti mudah dimengerti. Jawa itu loman. Jawa niku. Loman. Welas asih. Tadi harus welas asih pada diri kita sendiri atau pada sesama atau sak podo-podo. Harusnya gitu. Tadi menciptakan hati yang bahagia. Tadi kamu mewarnai alam pikir Sehingga mempengaruhi alam pikir. Enggak ada ruwet. Butek tadi Indonesia ruwet. Kamu udah pauti. Ini berarti kan sesuai ajaran Jawa. Ajaran Jawa itu sesuai dengan ajaran yang diajarkan Rasulullah SAW. Iya, termasuk kita disuruh jihadul nafsu. Jadi perang yang paling besar itu kan perang mengendalikan hawa nafsu. Jadi kan sama. Jadi sinergi antara ajaran kejawen dengan ajaran Islam ini kan sejalan sebetulnya tujuannya. Ya sejalan. Makanya yang dinamakan Furqan itu pembeda. Ya, Al-Quran itu juga punya nama lain Al-Furqan. Al-Furqan itu pembeda. Maksudnya gimana? Sing apik karo sing elek. Dan inti dari Al-Quran yo akhlakul karimah. Betul nggih. Iya. Tadi harus podo-podo, harus podo-podo itu memahami lakunya sama saudara kita sendiri, walaupun Islam, walaupun Jawa.
nggak boleh bener-beneran. Ngoten nggih, tadi nggak boleh merasa paling benar. Nggak boleh, harus mengerti asal usulnya. Dilahirkan itu ya gak iso apa-apa, ya gak duwe apa-apa. Sing ngerti ya sifat sumele sing ngero, sifat legowo sesuai karo kemanusiaane. Nah, manusia itu suci. Anane gak suci sebabnya angkara iku mengko sing ngarekno mbutekno pikirane keinginane sing kakean iku mangko apa yang gak ada di Gus Ipin, saya itu pernah diceritai orang, katanya orang itu sebenarnya itu masih di dalam kandungan saja, itu ada perjanjiannya. Itu kalau menurut ilmu Jawa itu bagaimana? Ada perjanjiannya sebelum kita itu terlahir ke dunia. Ini sebelum keluar dari rahim ibu itu di alam perjanjian itu bagaimana? Gus Ipin, tolong diceritakan. Ya gak beda jauh dengan agama Islam. Ya, kenapa? Dalam kandungan waktu perjanjian itu tapah beratan nanggone garpe kaum ibu itu harusnya kaum ibu itu paham untuk ngomong sang bayi itu waktu perjanjian. Makanya kaum ibu itu kalau berbicara soal harus hati-hati sebabnya anak yang dikandung ngerekam rekaman seorang ibu sekalipun masih di dalam kandungan yang rekam. Makanya kapan gak siap janji niku mudun nang alam donya gak dawa umur si bayi gak dawa umur. Nah, perjanjiannya itu seperti apa, Gus Ipin? Sesuai karo kalimatnya. Kalimatnya kalimat syahadat. Ya, Gus, tolong diceritakan. Kalimat syahadat iku sesuai karo sing dijalakno wong-wong iku, ya ta? Mati dan uripku cuma netepi kalimat la ilaha illallah. Nek kapane gak siap ngodole iku gak dawa umur. Makane awak dhewe wis kadung urip. Ayo podo-podo netepi kalimat syahadat sesuai karo gocoane awak dhewe teken iku ya sada. Berarti nek ono ilmu jimat kalimo sada ya berarti iku ya. Nah, iku nek dalam kehidupan itu seperti apa? Cara filosofinya dalam kehidupan itu biar kita itu lebih paham. Nah, salah sijine kalimo sada iku lagu iku golek-goro. Nek goro berarti gerowa. Iku padha karo salading. Kapan nek sering goro ya gak mandi. Dadi kudu disah, lakune dijogo, ditepakno, dijogo salaku. Itu sama halnya kita menetapi perjanjian syahadat tadi itu. Ya secara dasar syariat. Kan ada tahap-tahapnya. Bagaimana Gus Ipin? Katanya kita itu tadi kembali pada masalah karena kita di dalam kandungan itu katanya sudah dibaiat. Itu gimana baiatnya Gus Ipin? Tolong diceritakan barangkali untuk menambah wawasan dari saudara-saudara kita. Itu gimana? Baiatnya sang bayi itu masih berupa sebelum berupa wujud itu. Kalau bahasa kitabnya di alam amaani. Nah, ini gimana? Yesus lebih ke sana ya. Kurang mengerti aku nek lebih ke sana itu. Karena saya dulu juga pernah diceritai atau diberi wejangan sama salah satu mursyid saya, termasuk seorang calon bayi, calon manusia yang masih di alam azali atau di alam ma'ani. Ini itu kan disumpah dulu atau dijanji dulu, sehingga apa, ketika kita sudah ada di alam dunia, sehingga sudah tidak ada kata lagi saya tidak mengenal Allah karena saya ini tidak pernah dikenalkan. Ini sudah tidak bisa protes karena apa, kita jauh sebelum di alam dunia kita ini sudah berjanji kepada Allah. Yang dalam Al-Quran itu kan gini, alastu birobbikum. Nah itu, apakah tidak aku ini Tuhanmu? Nah, kata Allah. Kemudian si bayi itu kan, si roh itu tadi menjawab,
qalu bala syahidna. Itu seperti itu di Al-Qur'annya. Jadi nggih Gusti panjenengan itu Tuhan. Jadi sudah penyaksian tentang ketuhanan, tentang Allah ini kita sudah di alam azali gitu. Itu seingat saya, barangkali Gus Ipin menambahkan. Aslinya kalimat Tuhan nek diambil kali kalimat Tuhan ngapunten Gus Budi ya. Nek diambil kalimat Tuhan Tuhan itu menungsa. Sebab sesuai karo kalimat syahadat tidak ada Tuhan selain Allah. Ya. Bahasanya lebih fleksibelnya atau lebih dalam konteks umumnya ya, kita orang Islam ya langsung Allah gitu aja. Iya, langsung Allah. Tidak apa-apa. Jadi artinya sebenarnya kita sudah ada perjanjian. Sehingga kita tidak bisa mengelak lagi. Kita tidak bisa mengelak lagi. Jadi, saya tidak kenal Allah, saya tidak ada yang mengenalkan, tidak. Sebetulnya dalam roh kita ini sudah berjanji sesuai dengan di Al-Quran tadi, alastu birabbikum. Allah bertanya kepada roh tadi di alam azali itu. Kemudian roh tadi menjawab, qalu bala syahidna. Nah, seperti itu, kira-kira seperti itu. Sehingga makanya syahadat yang kita lakukan ini harus kita bawa sejak di alam azali sampai kita mengarungi kehidupan di dunia yang tadi yaitu bucekan jimat kalimo sodo. Iya. Jimat kalimo sodo. Monggo barangkali bisa diwedar tentang perjalanan kita di perjanjian di alam azali itu. Barangkali ditambahkan sesuai dengan yang Gus Ipin pernah dibejang dari guru-guru mursyid. Tidak pernah dibejang. Saya ini berjalan dengan pengalaman. Sesuai karo alam yang berkata. Guru sejati. Alam berkata, kitab. Makanya ngaji niku harus memahami suara. Suara Gus ya. Suara sing keluar kemana harus dipahami. Yang tertulis banyak, yang sing keluar mosok dipikirno wong saiki ku. Iya, yang artinya yang tersirat Gus ya. Yang sing keluar juga banyak. Gitu ya. Berupa gelombang itu. Oh, energi. Iya. Ket mulai zamane para nabi Adam sampai saiki suara sing keluar iku nendi pun harus dipahami. Makanya ngaji kitab harus dipahami kitab itu. Kitab yo ditap sampai metu sarine. Ojo anger ditatap tok gak ngerti. Kitab iku sesuai karo perjalanan baru iso nulis kitab. Nek kitab sing terucap Al-Qur'an. Al-Qur'an wis disandangi sik gak iso maca. Nah niyo gak disandangi. Apa maneh sing gak ketulis. Makane kitab. Contoh kitab yang enggak tertulis itu kayak kados nopo? Kitab yang enggak ketulis yo alam sing tersirat itu. Tulisan tanpa papan. Oh, itu. Jadi kitab itu ada yang terucap, ada yang tersirat, ada yang termakom. Tolong dijelaskan. Yang tersirat, yang tersurat itu jelas Al-Quran, ya, atau kitab-kitab lain tertulis itu ya. Iya. Kemudian tersirat itu alam. Yang ada kemudian termakom. Nah, termakom ini apa? Itu bentuknya laku menuso. Jadi laku dilakukan sesuai karo nek Jawa yo ngunakno tata krama. Kawane Islam yo kudan ngunakno akhlak iku mangko. Sesuai karo risalah nabinya. Tadi secara dasar syariat harus dipahami dulu. Secara tuntunan. Nek tuntunane wis baru rusap-sapane sesuai karo sab jamaah. Ono sing jamaah sab pertama, sab kedua, sab ketiga itu harus dipahami. Ya maklum, kapan semburi ku sapi arek cilik ku akeh ngomong rame. Imame kudu negeni ya rokokan sih. Gus Ipin rokokan sih, ambek santai sambil merokok. Ayo rokokan sih. Luar biasa kita bersama beliaunya, kehidupan beliau sangat luar biasa tapi penuh makna, penuh mengandung filosofi pemirsa. Jadi memang kehidupan ini sangat unik,
kadang-kadang banyak orang itu yang tidak bisa memahami, mencari mutiara-mutiara yang sebetulnya itu banyak di sekeliling kita. Ngoten Gus. Nah, itu lanjut Gus, lanjut. Belajar itu dengan langkah. Kita diberi mata untuk melihat, kita diberi cangkem untuk berbicara, kita diberi akal untuk berpikir. Di saat kita melihat, ya, kita harus berpikir, salahkah aku melangkah itu? Jadi hati-hati. Hati-hati. Makanya dititi, diteliti, ditemani, walaupun rusak kalimat. Sehingga kita tidak sampai menyakiti orang lain, kita tidak sampai melukai orang lain, kata-kata kita, perbuatan kita, ngoten Gus ya. Nah, seperti ini wejangan-wejangan dari beliaunya. Terusane sing bab masalah cangkem iku mangko berhubungan karo ajine lati teko diri, babakan moto, cara ngono kalimat tatanane moto karo tatanane ati harus dipadakno. Dina apa sing dipandang harus dilebokno nangane kalbune ditata. Kok gaduh nek tak ayu titike loro kan berarti padha mbek moto ambek jenenge takti. Iya, lati jenenge. Dadi harus dipahami kalimat-kalimate wong lawas. Wong lawas simpel ning ngomong gak dikonceki nek gak sing kari-kari sing ngonceki. Wong goro-gorowa. Ajine raga teko busana iku harus dipahami. Ajine raga teko busana maksude kek napa Gus? Coba mangko nek ajine raga iku sing teko busana berarti sing sering orang melihat iku dengan kebiaran donya berhubungan karo nafsu syahwate kapan nek ndelok wong wedok. Tapi nek ndeloke dengan lati beda, berarti urusan karo kalbu. Berarti gak ngefek, pengaruh masih dipameri sip susu wis gak pengaruh, gak ngefek, gak tangi. Sodoe yo gak tangi. Nek gak tangi niku pola impoten. Boten nggih. Boten, karena sudah bisa mengendalikan hawane nafsu. Makanya berbahaya. Wong wedok iku mangkome hawa bisa. Wis gak dipasang wis nyimpen sawap. Apa mamane didelok dengan mata. Ya berbahaya. Nafsune iku mangos mengembara. Wong wedok mangkane gak iso dadi imam, dadine makmum. Wong wedok sebabnya ndugi tulang sulbi. Oh, berarti dari tulang sulbi. Nah, ini beliau Gus Arifin alias Eyang Amung Rogo ini luar biasa sekali. Usianya pinten Gus Arifin sampai saat ini? Gak ngerti. Mboten ngertos. Ya sampai saat ini masih hidup sendirian. Nah, ini asik, kehidupannya sangat asik sekali. Tapi menikmati, selalu bahagia. Ini luar biasa pemirsa. Tadi ini wejang-wejangan dari beliaunya Gus Arifin, ditambahkan sedikit Gus pesan-pesan kepada saudara kita di luaran sana supaya hidup ini betul-betul rahmatan lil alamin, betul-betul memberikan satu manfaat. Monggo Gus disampaikan. Pertama itu ya harus membahagiakan dirinya sendiri. Harus ngono. Kapan nek ndelok sesuatu melalui alam pikir ya ruwet terus. Harus disteril. Telung perkara pandangan, ucapan, batin. Pandangan, ucapan, batin. Tiga ini. Ini yang harus kita jaga. Harus disteril dengan kalbune, batine supaya gak meleset dari langkah-langkah itu sendiri. Terus langkah yang salah itu bukan berarti salah, tapi untuk membenahi langkah yang akan datang. Uang belajar itu gak tentu bener loh. Belajar itu dari langkah yang salah dulu. Belum tentu bener awak iki. Langkah harus diperhatekno. Langkah ini salah. Langkah pertama ini salah. Jangan mengharap langkah yang akan kedua itu berhasil. Sangat berhati-hati. Sangat berhati-hati. Karena apa yang kita lakukan ini nanti ya hakikatnya dimintai pertanggungjawaban sama Allah. Sendiri-sendiri. Nafsi-nafsi. Iya, nafsi-nafsi sendiri-sendiri. Pemirsa, wejangan dari beliaunya Gus Arifin alias Ki Amung Rogo. Jadi intinya kita harus berhati-hati untuk menjaga lesan kita, hati kita, supaya jangan sampai lesan kita itu mengucap
melukai orang lain, menyakiti orang lain, atau orang di sekeliling kita ini merasa bahasanya terluka karena kita, dan hati kita terutama menjaga hati. Jadi hati kita jangan sampai berprasangka yang buruk. Pada hakikatnya itu sama orang itu. Ya Gus, ya. Saya juga pernah Gus lihat di salah satu ayatnya Al-Quran itu gini Gus, jika segumpal darah itu baik, maka sekujur tubuh itu akan ikut baik. Segumpal darah itu tidak lain adalah hati. Makanya hati kita inilah. Makanya nanti kita kalau kita sudah kembali kepada Allah, Gus, dulu salah satu guru saya itu pernah memberikan wejangan. Ketika kita sudah kembali kepada Allah, pakaian yang sesungguhnya adalah sifat-sifat kita. Jadi sukmo itu pakaiannya nanti sukmo kita. Di sana itu indah atau enggak, ini tergantung sifat kita, Gus, ya. Iya, makanya memahami sesuatu, memahami kalamu dilihat dari sifatnya. Sifat, Gus, ya. Sifat dulu. Memahami sesuatu, apa yang dipegang harus tahu alasannya. Contoh kaya merokok, alasannya apa merokok? Terus sandalan, alasannya apa sandalan? Alasan dulu yang diajukan. Jadi setiap itu langkah perlu ono alasane. Tadi untuk melakukan sesuatu nggak ragu-ragu. Itu ada punya dasar. Punya dasar, gak gampang diombang-ambingno gelombang, sebabnya wis terpancar keyakinan yang ada pada dirinya. Sehingga langkah-langkah kita itu punya tujuan. Punya tujuan. Contoh merokok itu apa maksudnya? Nah, gitu. Banyak orang yang nggak mengerti. Maksudnya apa Gus merokok? Nah, ngerokok itu gak ada karo rokok itu nek dipikir iku minangka kalimo alif Gus. Kalimo sodo kalau nek memahami Rokok itu Gus. Rokok. Pangkapane sing durung disumet ae wis ketok angka 1. Oh, alif. Ya Gus. Iya angka 1. Nah, ini wis disumet. Perlu bermakna kaya kertas, mbako itu maksudnya apa harus paham. Filosofinya tahu, itu sebetulnya filosofi hidup. Filosofi hidup harus paham. Itu pemirsa penjelasan dari beliaunya Gus Ipin. Ternyata di sekitar kita ini kalau kita mau berpikir, bertafakur kepada Allah, kalau kita mau menggunakan akal pikiran untuk berpikir kepada banyak menemukan rahasia-rahasia hidup di sekeliling kita, gitu ya. Tapi kalau dipikir toh harus diaplikasikan. Iya, nek dipikir tok engko sesuai karo ajine rokok toko busana. Sing akeh kebiaren donya. Melihat seseorang hanya melihat dari sisi pakaiannya saja. Iya, harus di steril toko sterile batin, gak atau karo sterile mobil. Makanya apa? Karena makanya itu kan orang mulianya Allah, mulianya manusia, seorang hamba di hadapan Allah itu bukan dari pakaian dan derajat, tapi dari iman dan takwanya, iman yang hakiki, takwa yang sesungguhnya, takwa yang hakiki, pemirsa. Ini beliaunya juga pernah memberikan satu wejangan adalah tidak mengingkari hati nuraninya. Perintah nurani ini dijalankan, tidak dikhianati, ya? Iya. Makanya bahasa itu kan bahasa nurani. Nurani karo hati beda. Hati nurani. Hati berarti sing bersifat jasad, nurani sing bersifat nur. Nek hati sing berupa jasad ya padha karo jasad nek dibelano atine. Iku pun mewarnai hati meneng dipompa oleh gerak jantung. Iya toh. Dadi segumpal dadi pengairan. Nggih. Dadi darah. Gelombangi darah berarti gelombangi lautan. Berarti sama sebetulnya alam ini ya diri kita. Ya diri kita. Wah, luar biasa ini. Mengerti. Jadi intinya itu kita ini mikrokosmos dan alam semesta ini makrokosmos. Iya. Jadi ya itu pemirsa sedikit bincang-bincang tentang wejangan hidup dari Gus Ipin alias Ki Among Rogo. Nah, ini mudah-mudahan berguna dan bermanfaat untuk kita semua. Asik. Nah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Acara gue ya, gue ini acara gue.